Halo, selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam, Bu. datang. Selamat malam, Bu. Ya. Selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Malam ini kita akan mengadakan adorasi Ekaristi bersama dan pada kali ini kita akan beradorasi bersama dengan tim dari komunitas Emmanuel Jakarta. Kelompok komunitas Emmanuel. Mungkin nanti teman kita dari perwakilan dari kelompok Emmanuel bisa menjelaskan mengenai komunitasnya, dan mungkin siapa tahu ada Bapak Ibu yang berminat untuk join, bisa sekalian tanya-tanya lebih lanjut dengan teman-teman kita yang dari komunitas Emmanuel. Mungkin dari teman-teman di komunitas Emmanuel mau menjelaskan sedikit mengenai komunitasnya sebelum kita mulai adorasinya pukul 19.30. Waktu dan tempat saya persilahkan ya. Terima kasih. Kok bangun, Nak? Mau masuk ke kelas loh. Kepala Sekolah SMA Yosudarso Metro. Kami sedang membutuhkan bantuan. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Saya Romo Albertus Joni SCY. Saya berasal dari kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau yang dikenal sebagai Dehonian. Kebetulan saya juga sekarang bertugas sebagai Kepala Sekolah SMA Yosudarso Metro. Kami sedang membutuhkan bantuan tangan Anda untuk memperbaiki meja, kursi, dan untuk mengadakan juga meja, kursi, loker yang baru untuk para siswa di gedung kami yang baru. Kami yakin bahwa Anda tidak akan tinggal diam melihat anak-anak yang berasal dari banyak pelosok Sumatera untuk berhak juga mendapatkan pendidikan Katolik yang berkualitas. Mari bergandeng tangan bersama kami memajukan anak negeri ini. Tuhan memberkati kita. Ciao. Itu tidak. Halo, selamat malam semuanya. Malam. 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 Selamat malam. Mungkin sekarang teman-teman dari komunitas Emmanuel sudah hadir di sini. Sudah. Oh ya, selamat malam teman-teman. Kami dari Kana Community sangat senang sekali bisa join bersama untuk mengadakan adorasi ya untuk pada malam hari ini. Mungkin dari perwakilan komunitas Emmanuel boleh memperkenalkan tentang komunitasnya. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan sebelum kita mulai pukul 19.30. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Nama saya Elizabeth. Saya harap suara saya kedengaran jelas ya, karena kebetulan koneksinya kurang bagus di rumah. Seperti yang diperkenalkan tadi, malam ini kami dari komunitas Emmanuel diminta untuk bekerja sama dengan, maksudnya kita juga diundang ya oleh Romo Albertus untuk berpartisipasi dalam Retret Agung Prapaskah ini dalam acara
adorasi malam ini. Sebelumnya kami ingin perkenalkan komunitas Emmanuel. Komunitas Emmanuel ini adalah komunitas karismatik Katolik ya, yang didirikan pada tahun 1972 di Paris, Perancis oleh dua orang awam, yaitu Pierre Boursa yang telah meninggal dunia dan sekarang saat ini dalam proses beatifikasi. Satu lagi seorang wanita bernama Bater Awam ya. Dan dia itu semasa hidupnya adalah seorang kritikus film. Sedangkan Martin Kata adalah seorang wanita berprofesi sebagai dokter, seorang ibu dari 3 orang anak. Jadi dia menikah. Komunitas Emmanuel ini bermula dari sebuah kelompok doa yang dimulai dari grup yang sangat kecil tahun 1972, kemudian tahun 1973 akhirnya membentuk menjadi satu komunitas dan melalui doa dan discernment memakai nama komunitas Emmanuel yang artinya adalah Allah beserta kita. Komunitas Emmanuel mempunyai spiritualitas devosi kepada hati kudus Yesus. Dan semangat kami adalah untuk berada di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Dalam komunitas Emmanuel ini juga kita ada berbagai panggilan hidup ya. Misalnya ada yang single, ada yang menikah, pasutri, kemudian juga ada imam diosesan, kemudian juga ada selibat awam. Dan saya adalah salah satu selibat awam dalam komunitas Emmanuel. Karunia dari komunitas Emmanuel adalah menghidupi adorasi, belas kasih, dan evangelisasi. Jadi kami juga berusaha untuk membawa api kasih yang Tuhan telah berikan dalam adorasi melalui tindakan belas kasih dan juga bermisi bersama ya untuk berevangelisasi bersama-sama. Dan komunitas Emmanuel ini pada tahun 2009 kami sudah mendapatkan pengakuan dari Vatikan menjadi Asosiasi Kaum Beriman Publik Internasional, dan pada tahun 2017 yang lalu juga mendapatkan pengakuan untuk penciptaan asosiasi klerus publik untuk para imam komunitas. Jadi ini adalah beberapa hal yang dari Vatikan sendiri sudah mengakui keberadaan komunitas Emmanuel. Dan saat ini di Indonesia sendiri ada sekitar 150 anggota yang tersebar di beberapa kota. Yang terbesar adalah di Jakarta dan di Surabaya, kemudian juga ada di Bandung, di Purwokerto. Dan kalau secara dunia, kami ada di sekitar 57 negara dengan kurang lebih sekitar 9.000 anggota yang sudah mengambil step komitmen. Jadi ya di Jakarta sendiri kami juga memberikan diri melalui misi-misi tertentu kadang bersama paroki, kadang juga yang diadakan oleh komunitas. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari komunitas Emmanuel. Jika nanti ada yang berkenan untuk tanya lebih lanjut, silakan menghubungi penanggung jawab komunitas Emmanuel di Jakarta, yaitu Pak Sutri Kelvin Grita. Terima kasih. Terima kasih Bu Elizabeth untuk penjelasan singkatnya. Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, boleh kita mulai saja ya acara adorasinya pada sebentar lagi. Dan mari kita persiapkan hati agar kita boleh mengikuti adorasi ini dengan baik. Saya persilakan. Terima kasih. Teman-teman yang terkasih, saya mengundang Anda untuk menghadirkan tubuh, jiwa, dan rohmu di hadapan Yesus yang hadir dalam rupa Ekaristi Suci. Perjumpaan dengan Dia selalu adalah perjumpaan dengan Allah yang Maha Tinggi, tapi sekaligus perjumpaan dengan Allah yang mencintai kita dengan hati manusiawi. Hari ini, untuk sejenak saja, benamkanlah dirimu dalam lautan kerahiman-Nya. Kita terpisah jarak dan waktu,
Namun di depan Dia tidak ada jarak, tidak ada waktu. Semua melebur satu dalam kasih-Nya. Semoga alunan musik pembuka ini mengangkat hati kita kepada Allah yang sekali lagi mencintai kita dengan hati manusiawinya. Biarlah Roh Kudus bertata di hatimu. Sekarang datanglah padanya dan sembahkan seluruh hidupmu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, muliakanlah Dia dengan pujian hatimu. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Biarlah Roh Kudus bertata di hatimu. Marilah pujilah Tuhanmu dengan cinta. Dia ubah hidupmu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, muliakanlah Dia dengan pujian hatimu. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Biarlah Roh Kudus bertata di hatimu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan yang menyapa relung hatimu. Pembacaan dari Injil Matius, bab 7, ayat 7 sampai 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan." Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat
tahu memberi yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mintalah dan kau akan mendapat. Carilah dan kau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam kedalaman sabda ini, mari kita hening sejenak. Kita pasti pernah mendapatkan nasihat dari orang tua kita. Jadi orang harus baik kepada orang lain supaya hidupnya tenang. Tetapi pernahkah kita merenungkan lebih dalam makna menjadi orang yang baik itu seperti apa? Dan apakah kita sudah menjadi orang yang baik? Menjadi baik itu tidak sulit. Dengan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk menolong orang yang membutuhkan di sekitar kita,
sudah bisa membuat kita menjadi orang yang baik. Pemberian itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, dengan memberikan perhatian yang tulus, memberikan waktu kebersamaan yang intens, keberanian untuk berterima kasih, meminta dan memberi maaf, bahkan dengan memberikan sapaan yang hangat dan senyuman. Tetapi jika semua perbuatan baik tersebut tidak disertai dengan rasa ikhlas, maka sebenarnya sia-sialah perbuatan baik tersebut. Dan ketidakikhlasan kita lambat laun akan membawa kita menuju masuk ke jurang kemunafikan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari firman tersebut, Yesus ingin menegaskan kembali kepada kita bahwa Bapa adalah sumber kebaikan, dan kebaikan Bapa melebihi definisi kebaikan manusia yang kita pahami. Tuhan Yesus mengajak kita untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi kepada kita saat ini, itu semua karena kebaikan Bapa. Mungkin saat ini kita memiliki permohonan yang belum dikabulkan, meskipun sudah lama kita panjatkan kepada Bapa, baik secara langsung ataupun melalui perantaraan orang-orang kudus. Namun, hari ini Tuhan Yesus menegaskan lagi bahwa Bapa hanya akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Jadi, kalau permohonan kita belum dikabulkan sampai saat ini, atau yang dikabulkan berbeda dengan permohonan kita, percayalah bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita dari Bapa. Dan biasanya kita baru bisa menyadarinya dan melihat keindahannya ketika peristiwa sudah berlalu. Maka kita patut bersyukur melalui aksi pantang puasa di masa Prapaskah ini. Gereja memberikan kita kesempatan untuk menyadari, merasakan, dan mensyukuri setiap kebaikan Bapa dalam hidup kita masing-masing. Menyadari bahwa Bapa itu baik dan semua yang kita miliki adalah karunia-Nya yang baik. Sudah selayaknya kita berbagi dengan sesama kita. Selain berpantang dan berpuasa, marilah kita memberikan sebagian berkat yang telah kita terima kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang miskin dan tersingkir, yang membutuhkan uluran tangan kita. Bisa berupa bantuan jasmani, seperti makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Atau bisa juga berbagi kasih dalam bentuk perhatian dengan mengunjungi yang sakit, dalam penjara, dan berdoa untuk mereka. Mari kita mulai berbuat baik kepada sesama dengan mendoakan, memberikan kasih, perhatian, dan melakukan hal-hal baik yang kecil dan sederhana. Karena pengorbanan yang besar selalu dimulai dari langkah yang kecil dengan cinta yang besar.
Setiap langkah pengorbanan yang besar mulai dengan sesuatu yang kecil, yang sederhana, namun dilakukan dengan cinta yang besar. Semoga lagu ini menjadi doa Anda, menjadi doa kita. Semoga lagu pujian ini mengangkat hatimu lebih dekat lagi pada hati Yesus yang hadir saat ini. Terjadilah kehendak-Mu, ku bersyukur atas karya-Mu, ku siap menerima segalanya, sebab Engkau Bapa-Ku, ku berserah padamu, sebab Engkau Bapa-Ku, ku serahkan hidupku, sebab Engkau Bapa-Ku, ku berserah padamu, sebab Engkau Bapa-Ku, ku serahkan hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu, ku serahkan jiwa ragaku, juga hatiku yang penuh cinta. Aku milik-Mu selamanya, sebab Engkau Bapa-Ku, ku berserah padamu, sebab Engkau Bapa-Ku, ku serahkan hidupku, sebab Engkau Bapa-Ku, ku berserah padamu, sebab Engkau Bapa-Ku, ku serahkan hidupku. Ya hati terkudus Yesus, kami serahkan kembali diri kami malam hari ini. Kami, keluarga, komunitas, orang-orang yang kami cintai, juga tak lupa mungkin orang-orang yang kurang kami sukai. Kami serahkan segalanya. Kami menyucikan kembali diri kami di hadapan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Semoga kami berani belajar mencintai Engkau. Karena hanya dengan berani belajar mencintai Engkau, kami belajar memberi makna pada hidup kami. Kau beranikan kami untuk meminta, mengetuk, mencari. Maka Kau juga Tuhan yang kami yakini akan menemani jalan hidup kami yang kadang-kadang tidak mudah. Kami serahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami percayakan diri kami kepadamu Tuhan. Kami percayakan diri kami.
Sanctum Ego Sacramentum Veneremus Indui et antiquum documentum novus in victuri Christi fide supplimentum sensur perfectui Iesu, Iesu, Iesu adoramus te Iesu, Iesu, Iesu adoramus te Genitori, genituque Mose jubilatium Salus honor virtus cuque sit et benedictio Prosidente abutuque cum marsit laudatio Iesu, Iesu, Iesu adoramus te Iesu, Iesu, Iesu adoramus te Engkau telah memberi kami roti surgawi, yang mengandung segala kesegaran. marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi ini. Kami mohon buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam hidup kekal, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Siapkan diri Anda untuk menerima berkat sakramen Maha Kudus. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci.
dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda. terpujilah Bunda Maria, Yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah, Dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Amin. 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 Yesus, 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 Mari kita akhiri dengan menyanyikan satu lagu pujian kepada Maria. Oh Maria, Engkaulah Bunda Allah, Kau berkata ya, maka sampai jadi manusia. Kehadiranmu Maria membimbing langkah kami. Tuhan nyatakan kuasa-Nya atas engkau. Engkau percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Rahmat-Nya lampaui kelemahan kita. Oh Maria, Engkaulah Bunda Allah, Kau berkata ya, maka sabda jadi manusia. Bersama Maria kami memohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu tegarkan kami, bebaskan kami agar dapat wartakan nama-Mu. Dengan kuasa-Mu Kau mengubah segalanya. Ini aku, jadilah kehendak-Mu. Datanglah Tuhan, datanglah Roh Kudus di hatimu. Oh Maria, Engkaulah Bunda Allah, Kau berkata ya, maka sabda jadi manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, terutama secara istimewa, rekan-rekan dari komunitas Immanuel yang dekat sekali dengan hati Romo, terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Terima kasih. Pujian-pujian, renungan dari komunitas Immanuel menyegarkan betul malam hari ini dengan kesempatan bagi kita untuk hening, bertelut di depan Sakramen Maha Kudus, juga di depan Ibu kita. Terima kasih sekali lagi, komunitas Immanuel. Kita jumpa esok
pada jam yang sama 7.30 malam. Tidak usah ada pengumuman, malam hari ini kita tutup dengan hening. Kamera akan tetap dibuka dari Kapel Romo. Untuk Anda yang masih mau berdoa dalam keheningan, kami persilahkan. Kami minta kesediaan komunitas Emmanuel untuk sekali lagi membawa lagu pembuka yang tadi dinyanyikan untuk mengiringi doa kita. Setelahnya, Zoom akan ditutup dalam hening. Sembahlah Dia, pujilah Dia, muliakanlah Dia dengan pujian hatimu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, biarlah Roh Kudus bertata di hatimu. Sekarang datanglah padanya, persembahkan seluruh hidupmu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, muliakanlah Dia dengan pujian hatimu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, biarlah Roh Kudus bertata di hatimu. Marilah pujilah Tuhanmu dengan cinta, Dia ubah hidupmu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, muliakanlah Dia dengan pujian hatimu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, biarlah Roh Kudus bertata di hatimu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, muliakanlah Dia dengan pujian hatimu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, biarlah Roh Kudus bertata di hatimu. Kita akhiri malam hari ini dengan hening. Tuhan memberkati Anda. Tuhan sayang padamu. Tuhan sayang padaku juga. Selamat malam. Terima kasih.